Halo semua, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabarnya lo? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini gue pengen nyobain beberapa casing nih ya yang udah gue beli untuk Xiaomi 12T. Karena kemarin ada yang request katanya bingung mau pilih casing yang kayak gimana. Ya udah, nggak usah pakai lama, langsung aja kita gas nyobain satu-satu casing untuk Xiaomi 12T. Oke teman-teman, jadi sebenarnya untuk casing ini gue beli semua totalnya adalah 5 unit ya untuk casing yang memang gue beli. Tapi gue juga harus ngebahas si casing bawaan dari si Xiaomi 12T nya ini. Kayaknya kayak kurang afdol aja gitu kan, biar gimana pun juga casing bawaan ini adalah casing yang pertama kali pada saat lo beli handphonenya dilindungi ini pasti pakai casing bawaan dari Xiaomi 12T nya. Jadi untuk casing bawaan dari Xiaomi 12T itu dia ini modelnya adalah model case bening aja ya. Jadi memang bukan yang gimana-gimana, bukan casing style atau kayak gimana. Dia casingnya modelnya bening aja, yang bener-bener bening banget ini kalau misalkan emang lo lihat. Dan kalau misalkan emang gue pasang di Xiaomi 12T ini ya, ini tuh bagian ujung-ujungnya itu dia intrusif banget. Kenapa gue bisa bilang intrusif banget? Jadi kayak nyodok banget gitu loh ya. Nah, alhasil kalau misalkan gue pakai tempered glass ini ya, ini by the way casing bukan casing ya, ini tempered glassnya adalah casing tempered glass, balik lagi kan, casing adalah tempered glass untuk Xiaomi 11T dan ini cocok dipakai di Xiaomi 12T ini. Nah, kalau gue pakai casing bawaan dari Xiaomi 12T ini di bagian pojok-pojoknya ini ya, dia itu kayak nyodok banget. Jadi bikin si tempered glass yang gue pasang di Xiaomi 12T ini itu kayak terangkat di bagian ujung-ujungnya ya. Gue nggak tahu nih lo bisa ngeliat atau enggak, tapi yang jelas ini di bagian ujung-ujungnya itu dia bikin ngangkat si tempered glass. Jadi kalau misalkan emang lo pengen pakai casing bawaan ini ya, lo pakai aja nih anti gores bawaan dari si Xiaomi-nya sampai benar-benar rusak, baru nanti lo beli casing ataupun juga tempered glass yang di luar dari paket penjualannya. Yang jelas ini untuk casingnya ini cuman casing bening gini aja, dan untuk proteksi awal ini bagus menurut gue. Bagian kameranya tidak ketutupan, tapi kalau misalkan kita taruh di bagian sebelah sini ya, dengan posisi telentang handphonenya, ini kameranya nggak langsung nyentuh ke permukaan yang ada di bawahnya ya, atau meja ataupun juga kayak gini mousepad yang kayak gini, ini dia nggak langsung nyentuh. Kalau misalkan dibalik seperti ini juga dia nggak langsung nyentuh bagian bawahnya sih apa namanya ini LCD-nya. Terus kemudian untuk bagian port-portnya ini karena memang casing bawaan, jadi ya ini presisi banget ya, presisi kan. Jadi ini presisi banget ya untuk port-portnya ini semuanya ngepas gitu ya. Ini ada infrared buster, ada mic-nya, ada mikrofonnya juga, bukan mikrofon, apa ini namanya, speaker. Untuk speakernya juga ngepas, untuk tombol-tombolnya ini juga enak dan empuk banget. Terus kemudian yang di bawah ini juga port USB-nya juga presisi banget ya. Nah, ini gue mau cobain pakai ini loh teman-teman, USB on the go gitu ya, USB OTG. Karena biasanya beberapa casing kalau misalkan itu dia terlalu rapet, itu dia nggak enak kalau misalkan dimasukin ke USB on the go. Jadi ini gue langsung masukin USB on the go di sini ya. Nah, dia ini ngepas banget gitu ya, bener-bener cocok. Jadi nggak butuh effort lebih harus ngebuka casing dulu untuk masukin si USB on the go ke bagian port USB Type-C-nya. Nah, ini menurut gue adalah casing yang oke untuk perlindungan awal pada saat lo beli handphone. Dan ya ini kita eject dulu di sini. Nah, untuk casing yang kedua yang mau gue kasih lihat di sini adalah casing yang harganya cuman 35.000. Dan by the way ya teman-teman, casing-casing yang gue beli ini harga maksimalnya itu cuman 65.000. Kenapa gue nggak mau beli casing yang mahal-mahal? Sebenarnya bukan nggak mau, tapi karena memang duitnya sayang kalau misalkan emang beli casing mahal-mahal. Tapi kalau misalkan emang brand-brand casing mau endorse gue ya boleh-boleh aja gitu kan. Nah, ini casing yang harganya cuma 35.000, ini bener-bener semua nggak ada mereknya. Ya, gue beli di marketplace aja. Ini casing ada tulisannya New Case Mi 12T Pro. Padahal handphonenya Mi 12T biasa, fashion design, classic design, ya, professional protection. Ini untuk casing yang ini
Jadi gue beli casingnya itu dengan harga cuma 35.000 aja. Ini nama casingnya adalah yang ini ya, Xiaomi 12T 5G Softcase Protective Hybrid Cover Clear. Gue belinya semuanya di Urban Story, nama tokonya gue tidak di endorse, tapi karena ya udah belinya di satu paket aja, satu toko, jadi gratis ongkirnya ya cuma satu gitu kan. Dan ini harganya cuma 35.000 aja. Ini casingnya bening aja seperti ini. Dan cuma dibungkus pakai plastik aja semuanya, nggak ada yang dibungkus pakai box-box ataupun gimana-gimana yang keren-keren, nggak, semuanya masih dibungkus plastik aja. Dan ini casingnya lumayan tebel ya. Dia jelly case modelnya, tapi di tengahnya ini kayak mika gitu loh. Menurut gue sih ini lumayan protektif ya, jadi lumayan melindungi untuk di bagian kanan kiri handphonenya. Dan ini ada plastiknya, kita kletek dulu plastiknya, karena kalau misalkan plastiknya nggak dikletek tuh nanti dia warnanya jadi kurang bagus karena jadi burem. Ya, ini ada plastiknya. Nah, buat lo yang abis beli casing-casing yang ada mika-mika bening yang kayak gini terus komplain, wah ini baret-baret dan segala macam, itu masih ada plastiknya. Jadi plastiknya dilepas dulu supaya si si mikanya itu bening. Oke, ini langsung kita pasang di Xiaomi 12T-nya. Dan ini masangnya juga gampang dan wow, ini terlihat ganteng kalau menurut gue ya. Ini terlihat ganteng kalau menurut gue. Untuk bump kameranya juga ini lebih tebel ya daripada kameranya. Jadi kalau misalkan ditaruh diginiin itu aman-aman aja untuk bagian kameranya. Untuk tombol-tombolnya dia lumayan presisi ya. Ini bagian speakernya, terus ini ada mikrofon dan juga ada IR blasternya. Untuk tombol-tombolnya, oke, ini clicky ya, clicky banget. Tuh, dia clicky banget teman-teman. Tapi untuk di bagian tombol powernya ini dia goyang-goyang banget tuh, goyang-goyang banget. Nggak tombol power doang sih, di tombol volume up serta volume downnya juga agak goyang-goyang ya. Tapi aman lah ini. Terus di bagian atasnya dia agak kayak ada cowakan gitu untuk bagian earpiece di bagian atas ataupun juga speaker bagian atas di sini. Dan kalau kita balikin begini aman lagi ya, karena ini posisinya lebih tinggi daripada si layar. Meskipun ini gue udah pakai tempered glass yang artinya memang dia harusnya lebih tinggi daripada layar pada biasanya, tapi ini casingnya juga masih lebih tinggi lagi. Jadi meskipun lo pakai tempered glass di handphonenya, ini casingnya masih tetap aman ngelindungin tempered glassnya. Untuk sisi-sisinya ini nggak terlalu masuk banget ya, tapi udah mepet nih, udah mepet di bagian tempered glassnya. Kemungkinan besarnya sih kalau misalkan lama-kelamaan nanti dia bakal ngangkat juga nih si tempered glassnya kalau misalkan lo lama-lama pakai casing yang ini. Di bagian bawahnya ini portnya lebar banget ya, karena nggak ada cowakan untuk mikrofon. Jadi mikrofonnya langsung gabung sama si bagian USB Type-C-nya. Terus di sini untuk grill speakernya juga aman-aman aja. Gue ngomongnya susah banget, ngomong presisi gitu ya. Mau ngomong presisi itu susah banget gitu. Dan kalau gue masukin ke sini jelas ini aman banget ya, nggak ada mentok-mentok sama sekali. Kebaca dengan baik si USB on the go-nya. Nah, dengan nyolok USB on the go ini juga merepresentasikan kalau misalkan lo nyolokin charger ya, jadi aman aja gitu. Karena kan biasanya USB on the go kayak gini dia lebih lebar daripada charger. Oke, ini gue cabut lagi. Dan ini casingnya harganya cuma 35.000 aja. Bagus sih kalau misalkan lo lihat secara langsung nih, bening banget loh. Casingnya bening, enak banget dilihatnya. Oh ya, ini ada gantungannya gitu ya di bagian sisi sebelah kanannya. Di bagian kanannya ada tempat untuk ngegantungin handphonenya. Oke, ini kita lepas di sini. Memang lebih tebel ya daripada casing yang bawaan, ini tipis banget gitu. Ini lebih protektif kalau menurut gue. Kita taruh lagi di sini. Terus casing kedua yang gue beli harganya lebih mahal sedikit. Itu dia adalah yang ini. Oke, yang isi warna hijau ini gue beli dengan harga 36.000. Beda 1.000 dari yang tadi ya. Ini namanya adalah Xiaomi 12T 5G Softcase Microfiber Suede Silicone Back Cover Dark Green. Ada beberapa warna tapi gue beli yang warna dark green ya. Kenapa gue mau milih yang warna dark green? Sebenarnya yang iPhone gue pegang ini casingnya warnanya dark green juga. Jadi gue pengen nyamain gitu.
pengen nyamain supaya jadi warna dark green juga. Dan packagingnya cuman plastik gini aja, harganya 36.000. Dan ini pada saat dipegang teksturnya itu lembut tapi cenderung licin. Lembut tapi cenderung licin. Di bagian dalamnya ini kayak ada apa ya, suede gitu. Dia ngomongnya suede, tapi kalau gue berasain sih kayak Alcantara gitu, model-model casing Alcantara ya. Dan ini ada pelindung kameranya yang full nutupin semuanya. Jujur sebenarnya gue kurang suka kalau untuk casing yang bener-bener full nutupin kamera kayak gini. Jadi kurang kelihatan aja gitu kameranya. Oke, ini kita pasang di sini. Oh, ternyata dia normal aja, nggak ada masalah apa-apa. Ya, nggak berasa kendor, kenceng juga. Cuman karena si Xiaomi 12T ini kan sebenarnya bentukan casingnya itu dia agak membulat di bagian kanan kirinya. Karena dipakein casing ini, jadi mengotak kayak handphone zaman sekarang. Ya, dia mengotak gitu ya. Bisa berdiri nggak dia? Oh, nggak bisa berdiri juga. Jadi dia mengotak gitu. Untuk area-area tombol-tombol dan juga lobang-lobangnya ini dia lumayan presisi ya. Ini kelihatan banget di sini untuk lobangnya presisi. Di atas juga masih ada cowakan untuk speakernya. Dia masih clicky juga. Ya, masih clicky juga, masih aman untuk tombol-tombolnya. Karena ini bagian belakangnya ini kelindung banget ya, jadi kameranya aman. Terus untuk di bagian depannya juga masih lebih tinggi daripada layarnya. Jadi kalau misalkan lo taruh seperti ini di posisi yang meja rata kayak gini juga aman, gak ada masalah. Dan nah kalau ini kan dia kepisah ya antara port USB Type-C-nya sama mikrofonnya terpisah. Tapi kita cobain pakai USB on the go, apakah dia tercolok dengan sempurna. Oke, dia masih tercolok dengan sempurna dan bisa langsung kebaca di sini ya. Jadi aman untuk USB on the go-nya. Terus di sini ada buat gantungan. Ini gantungannya ada di sebelah kiri. Kalau yang tadi ada di sebelah kanan. Cuman ini kalau misalkan tangan lo kering, ini jadi licin kalau menurut gua ya. Ini licin. Lembut sih memang, tapi kalau tangan lo licin kalau tangan lo kering jadinya licin nih ya. Oke. Ini casingnya harganya 36.000. Ini maksimal cuman ada di 65.000. Nanti yang terakhir yang 65.000 ini gue taruh-taruhin aja dulu di sini semuanya. Terus kemudian casing yang lainnya yang gue beli itu adalah yang harganya habis dari 35, 36 ke yang 50.000. Yang 50.000 tuh yang ini nih. Xiaomi 12T Softcase Armor Defense Series. Ya, nah yang seperti ini ya teman-teman. Jadi yang ini nih. Oke. Lagi-lagi packagingnya cuma pakai plastik aja, harganya cuma 50.000. Coba kita buka di sini. Oh, ternyata memang dia soft case ya. Berasanya tuh soft case banget loh teman-teman. Ya, jadi dia modelnya tuh kayak uak ya, casing uak gitu ya, UAG itu, yang harganya sampai 800.000 sampai sejutaan itu casing-casing yang mahal itu. Dan ini tuh semua materialnya soft case. Ya memang terlalu tinggi mungkin ekspektasi gue kalau misalkan ini adalah bahan yang keras gitu ya. Tidak seperti itu teman-teman. Ini keras tapi masih rubber gitu loh, masih karet, masih soft case, bukan yang besi gimana-gimana. Dan ini ada pelindung kameranya di sini ya. Dan ini ada buat di tengah ini ya. Ini nanti kalau misalkan lo suka naruh magnet di AC mobil, ini bisa langsung dipasang gitu kan. Dan ini ada ininya nih, ada pegangannya gini ya, gue nggak tahu namanya apa. Ya kita coba pasang di sini. Oke, ya seperti ini, berasa tebel banget handphonenya, berasa tebel banget karena memang casingnya juga tebel. Nah ini bener-bener dilindungin semua sampai ke kamera-kameranya. Ya ini dilindungin nih sama casingnya. Bisa dibuka seperti ini. Nah oke. Jadi kameranya dilindungin seperti itu. Ini bukan bahan material yang keras, tetap rubber plastik gitu ya. Nggak yang keras-keras banget gimana. Ini jadi bisa lo taruh seperti ini. Oke, untuk di sini ada bagian untuk gantungin handphonenya, tombol-tombolnya ya. Oke, cuman ini gue berasanya dia di bagian sini tuh agak cemplang banget nih. Jadi nggak bener-bener mepet ke handphonenya. Jadi berasa kendor. Cuman yang di bagian sebelah sini ya. Kalau yang ini sih gue ngerasanya aman nih di bagian sebelah sini. Cuman yang ini jadi kelihatan kendor aja gitu. Jadi pas lo mencet-mencet tuh dia si casingnya ikut goyang-goyang, ikut-ikut ke dalam gitu. Cuma tetap clicky nih.
tetap kliki untuk tombol-tombolnya. Untuk proteksinya ya ini proteksinya bener-bener kelindung banget sih ini mah. Cuman ini berasa tebel aja jadi handphone lo. Untuk bagian atasnya ini kurang presisi kalau menurut gua. Jadi tombol-tombol di bagian atasnya, bukan tombol ya, apa ya, lubang-lubang di bagian atasnya tuh agak menjorok ke bagian sebelah sana gitu. Jadi nggak pas di tengah-tengah kalau menurut gue ya. Terus di bagian bawahnya ini terpisah juga antara USB Type-C, mikrofon dan juga grill speakernya. Coba kita pasang ini. Oke, dia masih aman kalau dipasang si apa namanya ini USB on the go-nya, dia masih aman, nggak ada masalah. Oke. Dan untuk kameranya jelas nih kelindung banget ya. Tuh, jadi ketutupan kayak gini. Cuman jadi nggak tahu nih orang lo pakai handphone apa gitu. Orang jadi nggak tahu lo pakai handphone apa. Ya begitulah Android. Kadang memang semahal-mahalnya handphone Android, kalau lo pakai yang bukan yang flip ataupun yang fold, ya orang nggak bakal nyangka lo pakai handphone mahal. Tapi kalau lo pakai iPhone 6 yang harganya cuma sekarang udah 1,5 juta, lo bakalan di-mention sama orang, di-notice sama orang, oh dia pakai iPhone gitu. Oke, terus casing yang berikutnya gue beli itu adalah yang dengan harga 55.000. Kalau yang tadi 50.000, sekarang 55.000. Casingnya ini adalah Xiaomi 12T 5G Softcase Canvas Cross Pattern warna hijau. Ada beberapa warna juga, tapi di sini gue beli yang warna hijau aja. Jadi casingnya yang ini, ya. Xiaomi 12T Pro. Lagi-lagi Xiaomi 12T Pro. Padahal handphonenya cuma Xiaomi 12T kan. Oke, dibungkus plastik aja, kita buka di sini. Oh, iya, dia ini bagian dalamnya agak keras ya, dan ya keras ini. Hati-hati aja kalau misalkan pasang si casing ini ke handphonenya, pastiin di dalamnya ini nggak ada benda apapun karena bisa menggores bagian layar, bukan bagian layar, bagian backdoornya. Untuk bagian kanan kirinya ini dia soft case aja yang lumayan keras soft case-nya. Ini dia teksturnya seperti ini, macam-macam apa ya ini ya, macam-macam bahan-bahan apa sih, bahan-bahan Oscar gitulah pokoknya. Oke, ini kita pasang di sini. Oh, dia masangnya agak keras teman-teman. Oke, dia masangnya agak keras dan ya ini adalah yang paling jauh dengan tempered glass kalau menurut gue di bagian depan ya. Maksudnya jarak antara pinggiran sini yang paling jauh nih. Jadi yang paling aman kalau misalkan lo pakai tempered glass. Cuman ini yang paling pendek juga. Jadi kalau misalkan lo pasang tempered glass di handphone ini, terus lo pasang casing ini dan lo balikin handphonenya, kalau gue rasa sih yang kena itu bagian tempered glass-nya ya. Ini pendek banget loh. Jadi jaraknya itu jadi bener-bener rata antara tempered glass dan si casingnya. Kecuali kalau misalkan emang lo nggak pakai tempered glass, terus lo pasang casing ini, ya layarnya sih nggak bakal kena apa-apa ya. Tapi kalau misalkan lo pakai tempered glass, terus lo pakai casing ini, lo balikin kayak begini, ya. Ini kemungkinan besar sih yang kena langsung itu adalah si layarnya ini, si tempered glass-nya ini, bukan si ujung-ujung casingnya ini. Ada colokan juga tetap di atas nih, di sebelah sini untuk earpiece. Untuk tombol-tombolnya, oh oke, nyaman ini, nyaman. Untuk tombol-tombolnya kliki juga. Ya, aman. Oke, terus untuk kameranya gue suka, bagian kameranya ini ke expose seperti ini. Cuman kayaknya antara warna biru dan hijau kayak gini jadi kurang cocok ya. Ya, ini aman sih. Untuk oke, dia bagian untuk speakernya agak meleset sedikit, tapi untuk bagian mikrofon dan IR blasternya masih aman-aman aja. Di bagian samping sini ada untuk gantungin handphonenya lagi, dan ini juga dipisah antara USB Type-C dan juga mikrofonnya. Yang digabung itu cuman yang tadi ini aja ya, yang casing pertama ya. Ini kita cobain untuk USB on the go-nya. Oh, ternyata dia masih masuk dengan baik. Ada loh beberapa casing yang kalau misalkan lo mau masukin USB Type-C ataupun juga nyolok OTG itu, lo harus buka dulu casingnya karena si flash disknya ini nggak bisa langsung masuk full gitu, jadi nggak kebaca. Oke, ini aman. Untuk kameranya ini bagian belakang sini aman lah karena emang udah kelihatan jelas banget, ini posisinya lebih tinggi daripada si kameranya. Ada tulisan apa ini? Aioria. Namanya Aioria loh, Aioria. Ya,
Dan ini untuk bagian belakangnya gripnya enak, tapi bagian sampingnya tipis, bukan tipis apa ya, licin. Karena emang tangan gue suka kering ya teman-teman, jadi kalau misalkan gue pakai casing yang model-model begini tuh suka licin gitu. Oke, ini kita lepas. Dan yang terakhir, casing yang terakhir yang gue beli dengan harga 65.000 ya. Ini casingnya multi protective anti scratch lens, fitting and easy. Oke, ya, case HMK50U original 100% produk. Mereknya apa ini? Apa nih bacanya? Wilon lah atau apa? Ya, agak sedikit niat ini plastiknya, ada gambar-gambarnya kayak gini, tapi ya tetap aja gitu dari plastik doang. Dan ini dia casing seharga 65.000, belakangnya dibikin frosted kayak gini. Ini untuk bagian pinggir-pinggirnya ada untuk, ya kelihatan gak sih lo? Nih pinggir-pinggirnya nih kayak ada untuk si ini nih proteksinya gitu ya. Dan balik lagi, casing seperti ini cukup licin kalau tangan lo kering ya. Casingnya cukup licin kalau tangan lo kering. Oke, kita langsung pasang aja di sini. Oke, dia agak susah juga memasangnya, tapi dia posisinya ini nggak terlalu mepet banget, tapi ngepas aja nih di bagian si tempered glassnya. Oke, cuman ini licin ya. Di bagian belakangnya ini karena frosted gini dan cocok banget karena ini casingnya warna biru. Dan ininya juga warna biru, jadi ya sudah. Harganya tadi gue belum liatin ya. Di sini kita kasih lihat harganya, mana dia? Oke, mana sih? Nah ini dia nih. Mana kok nggak ada yang 65.000? Oh ini. Nah ini dia nih. Harganya 65.000 Xiaomi 12T 5G Softcase Frosted Tritone Series original biru. Ada berapa warna? Ada 3 warna, putih, biru, dan hitam. Tadinya gue pengen beli yang putih, tapi yang putihnya itu kosong, jadi gue beli yang biru aja, menyesuaikan sama handphonenya ya. Dan ini licin, casingnya licin, licin banget. Handphonenya bisa glosor kalau lo taruh di permukaan yang licin juga. Untuk tombolnya, oh ini tombolnya sejauh ini yang paling enak sih menurut gue. Di bagian atasnya juga presisi banget ya, speakernya, mikrofon, dan juga IR blaster. Bagian kameranya ini terlindungi dengan baik. Kalau misalkan lo taruh-taruh kayak gini, aman-aman aja. Oke? Di bagian bawahnya ini bentuknya kotak banget begini, gue jujur kurang suka ya, kenapa dibikin kotak banget. Dan dipisah antara mikrofon dan juga USB Type-C-nya. Kita pasang lagi di sini. Oke, aman ya. Aman, langsung kebaca di sini. Dan ya, harganya 65.000. Oke, harganya 65.000, dibalik gini aman, dibalik begini juga aman. Dan ya udah, dari total keseluruhan casing yang gue beli untuk Xiaomi 12T ini, entah kenapa gue lebih suka yang paling murah, yang harganya cuma 35.000. Kenapa gue bisa bilang ini gue paling suka? Karena di iPhone yang gue pegang ini model casingnya juga seperti ini gitu loh. Cuman ini di yang iPhone ditambahin ada MagSafe-nya gitu kan. Nah ini polosan aja seperti ini. Cuman yang jadi kendala adalah pada saat handphone lo itu kotor di bagian belakangnya, debu-debu itu jadi kelihatan banget gitu debu-debunya. Jadi pastiin kalau misalkan lo mau pasang casing bening kayak begini di handphonenya, pastiin dulu dibersihin ya. Karena kayak gini nih debu-debunya tuh kelihatan tuh. Tuh ada debu-debu di dalamnya tuh kelihatan. Oke. Dan ini sih sebenarnya gue kurang suka ya untuk bagian tombolnya ini, karena dia itu presisi sih, tetap presisi, cuman agak goyang aja. Menurut gue tuh kurang apa ya, kurang solid jadinya. Untuk bagian bagian tombol-tombol di atasnya ini lubang-lubangnya juga presisi. Dan ini dia lebar bagian bawahnya, dan ini nggak licin, jadi gue suka. Karena tangan gue suka kering, jadi
ini aman, gripnya tuh aman. Dan by the way teman-teman, jadi segini aja dulu ya pembahasan gue tentang beberapa rekomendasi casing untuk Xiaomi 12T. Jangan sampai menghilangkan casing yang ini, karena biar gimana pun juga casing original ini adalah casing yang melindungi handphone lo saat pertama kali handphonenya keluar dari box. Dan yang nanya kenapa kamera depannya agak kurang bagus, enggak sih, biasanya sebenarnya sih bagus-bagus aja. Gue pakai kamera depannya ini pakai Xiaomi, oh bukan Xiaomi, gue pakai Realme 10 Pro 5G ya. Oke. Nah, nih gue pakai Realme 10 Pro 5G, dan untuk kamera yang di atas, ini gue pakai Samsung Galaxy A32 5G. Ya, cuman info aja sih. Dan mungkin segini aja cerita gue tentang beberapa rekomendasi casing yang gue beli untuk Xiaomi 12T ini. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.